Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dari pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Namun putusan MK tidak bulat karena 3 hakim menyampaikan pendapat berbeda. Dalil-dalil permohonan tentang politisasi bansos, pengerahan aparat, netralitas pejabat, serta meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi telah ditolak oleh mayoritas hakim konstitusi. Namun ada 3 hakim yang memberi pandangan berbeda, salah satunya Hakim Saldi Isra yang melihat bansos sebagai kepentingan elektoral sehingga perlu dilakukan pemilu ulang di beberapa tempat. Saya hanya akan bacakan ringkasan dari hakim. Saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu antara lain menyatakan, menteri harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil akuo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut, deterrent efek kepada semua calon kontestan. Pemirsa, organisasi masyarakat Trampai Nusantara mendesak para tokoh hingga elit politik untuk segera melakukan rekonsiliasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan putusan MK ini yang menolak seluruh gugatan pasal 01 dan 03 dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Selain meminta pihak yang kalah untuk ikhlas dan berjiwa besar, ormas pendukung Prabowo Gibran ini juga meminta agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan demi kerukunan antar sesama anak bangsa. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar mengungkapkan, di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, bangsa dan negara Indonesia diklaim akan menjadi jauh lebih kuat untuk menatap masa depan jika semua pihak bersatu dan menjaga kerukunan di tanah air. Kami juga coba untuk menghimbau supaya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang juga kebetulan pada hari ini dibacakan, apapun hasilnya tetap kita, semua masyarakat Indonesia bisa menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga bagi yang memang belum diberi kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.